ingin uang cepat dan lambat, Bapak Ibu, siapapun yang udah hadir di siang hari ini, terutama yang sudah bermitra di Lifgood ya, saya izin sharing. Saya akan cerita pertama bagaimana saya mengenal Lifgood ya, kemudian bagaimana saya mengembangkan diri di Lifgood ya, dan sekarang saya sedang semangat, Bapak Ibu. Dan pastinya saya akan menyemangati semua tim saya, Bapak Ibu. Pertama, saya kenal Lifgood itu dari TikTok. Pasti di sini banyak sekali orang yang kenal Bu Yuli dari TikTok. Bisa angkat tangan ya. Bisa angkat tangan yang kenal Bu Yuli dari TikTok. Ya. Bu Teti ya, pasti dari TikTok ya. Semua dari TikTok. Kenapa? Artinya TikTok ini adalah ladang besar kita, Bapak Ibu, untuk kita mencari rezeki ya, Bapak Ibu. Nah, saya kenal Bu Yuli dari TikTok. Awalnya saya di bisnis sebelah, lagi semangat. Jadi saya prospek Bu Yuli prospek saya. Jadi adu kekuatan, power-poweran gitu kan. Karena saya juga punya tim di bawah. Ternyata Bu Yuli buat poweran. Saya punya 100. Akhirnya saya ke bawah Bu Yuli gitu kan. Akhirnya saya minta nomor WA-nya, terusan beli taruh saya ke rumah beliau. Detik itu juga saya bawa 2 teman, Bapak Ibu. Ya, saya bawa 2 teman. Kemudian saya daftar. Berarti artinya 2 orang yang saya ajak daftar juga. Detik yang sama saya ikut Lifgood dan uji balik modal ya di Jumat kedepannya. Artinya bisnis ini real ya. Saya bilang siapapun yang ingin cepat, ini langkahnya ya. Pertama, kita harus dekat sama leader kita ya, leader yang sukses ya, Bapak Ibu. Karena apa? Karena orang yang sukses pasti jalannya bisa kita ikutin ya, Bapak Ibu. Kemudian waktu itu saya itu sebenarnya sudah punya gaji tetap ya, tiap bulan itu saya dapat gajian, tapi ya masih pas-pasan gitu. Jadi awal bulan dapat gajian, pertengahan bulan mendekati ganti bulan udah mulai mikir siapa yang akan saya pinjemin ya, gitu kan. Karena saya ada angsuran rumah, angsuran motor, kemudian ada tanggungan yang lain itu kalau saya rinci lebih 10 juta tiap bulan kalau saya rinci ya. Nah, saya orangnya gampang tertarik. Ini ditawari saya ikut, ini saya ikut, tapi semua belum sukses saya. Kenapa? Ternyata ada perbedaan, Bapak Ibu. Ketika saya ikut di Lifgood, kenapa bisa saya semangat? Karena di Lifgood ada bimbingan yang terus-menerus. Kita nggak kerja sendiri ya. Di Lifgood bahkan Bu Yuli itu bilang gini, ketika awal saya semangat, penghasilan saya itu luar biasa, udah cepat balik modal, kemudian udah pernah $115 dalam 2 minggu pertama saya pernah ya. Nah, kesibukan saya itu menjadikan saya kurang fokus di Lifgood. Ya, Bu Yuli juga tahu waktu itu. Saya di Hebel, di material saya keliling. Jadi saya masih nganggap Lifgood ini sampingan. Karena apa? Gampang lah. Saya nganggap seperti itu, Bapak Ibu. Saya udah bermitra di Lifgood. Kemudian berjalannya waktu, saya nggak ini, Bapak Ibu, nggak ada nggak berkembang. Bu Yuli telepon, Pak Supri mau tidak mau harus online. Ya, mau tidak mau harus online. Kenapa? Karena kalau nggak online, Bapak, saya nggak berkembang. Saya ikutin dong, ya. Ini langkah kita biar sukses di Lifgood. Kita ikutin apa petunjuk dari leader kita. Saya mulai bikin konten. Saya di kamar, saya ngomong sendiri, saya rekam kan. Terus saya tunjuk ke istri saya gimana. Jadi saya diketawain sama istri saya, ngomong kok begitu jelek, saya hapus lagi kan. Terus saya di depan kaca. Istri saya terus di kertas, pegang nih, saya baca nih. Jadi kamera saya lihatnya ke depan. Masih kaku, Bapak Ibu. Jadi bikin konten memang nggak mudah. Tapi kalau nggak kita coba, nggak bakal bisa gitu. Nah, sekarang itu saya bikin konten sambil apapun, seketika kayak ada wangsit itu muncul sendiri. Lihat Bu Yuli, hitungan ngomong nggak pakai rencana jadi semua. Kenapa? Udah terprogram di otak kita gitu. Nah, awalnya siapapun di sini tim saya ya, ada Pak Tobak, Pak Khalid, siapapun di sini yang hadir harus ikutin langkah leader kita ya. Karena apa? Di kata Pak Hardi, coach kita ya, di event kita di TikTok itu ada 160.000 pengguna TikTok. Kita untuk di Yaman cuma 2.500. Artinya apa? Di sana kesempatan kita sangat luas. Dan Bapak Ibu semua yang belum punya TikTok atau yang sudah punya TikTok ya, itu ladang kita, Bapak Ibu. Karena di situ saya kenal orang dari TikTok. Ya, kemudian setelah saya mengikuti Bu Yuli, ya, konten saya yang 2 bulan yang lalu itu ternyata ada yang komen ya. Ada yang komen, dan di sini orangnya ada, salah satunya Pak Khalid. Itu beliau lihat konten saya yang udah lama gitu. Artinya apa? Kita nanam itu pasti akan tumbuh.
akan tunggu kapan. Jadi kata-kata Bu Yuli itu saya ikutin dan saya buktikan Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu yang sudah punya akun Lifegood, jangan menganggap ini sampingan ya. Jangan menganggap ini hanya saya buat nyari hari saya ya. Misal apapun, oke, pekerjaan kita lakukan, tapi juga kita harus bagaimana mengatur waktu. Minimal yang punya TikTok bikin 2 konten tiap hari ya, agar yakin suatu saat video kita akan dilihat orang, dan itulah akan kita menghasilkan dari para tanaman kita Bapak Ibu. Dan kemudian setelah hari ini saya lihat di tim saya di Pekanbaru ya Pak Marsono itu udah hampir 70 orang, hampir 80, dan yang di Brebes Bu Heri udah berkembang, dan di sini ada Pak Simanjuntak, ada Kak Meriati ya, Kak Tevis, semua di sini. Itu artinya saya akan menemukan orang-orang yang sefrekuensi sama saya ya. Tadi saya udah hampir lemah Bapak Ibu, karena saya anggap Lifegood hanya sampingan, itu hampir hilang dari memori saya gitu. Akhirnya di telepon Bu Yuli suruh ke rumah, di situ ketemu sama Pak Hardi. Nah Bapak Ibu, artinya siapapun ya, bisnisnya bagus, produknya bagus, sistemnya bagus, tapi kalau kita nganggap ini hanya sampingan, ya itulah hasilnya Bapak Ibu. Samping ya. Betulan. Jadi, sampingan betulan. Sampingan betulan ya, sesuai yang kita sering mengulang-ulang, kata-kata adalah doa ya. Ketika kita ngomong, saya mau nyari yang buat harian dulu, Lifegood sampingan, itu yang akan kita hasilkan gitu. Jadi ternyata apapun yang disampaikan oleh para leader kita itu adalah hasil dari pengalaman ya. Dan kalau kita nggak ngikutin, maka kita nggak akan berhasil Bapak Ibu.